Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak Polri di masyarakat. Nah, ini memaknainya seperti apa sih Bapak? Kan karena kalau misalnya kita bahas tentang terobosan Polda Jawa Tengah yaitu polisi hadir, ini pasti yang kita ingat pertama langsung Babin Kamtibmas ya Bapak ya. Setiap anggota Polri, khususnya anggota-anggota Polda Jawa Tengah itu harus senantiasa hadir di masyarakat. Berarti keberadaan Babin Kamtibmas itu harus senantiasa hadir di masyarakat. Halo Sobat Polri, kembali lagi bersama saya Okta, sedulurmu. Nah Sobat Polri, hari ini jangan salah fokus dengan saya yang menggunakan seragam. Sekali-kali lah saya ganti suasana ya Sobat Polri ya. Nah namun fokuslah pada Pak Babin. Hari ini kita akan membahas tentang Pak Babin. Berbicara tentang Pak Babin nih, Babin, sosok Babin yang mana sih yang langsung diingat dan mengena bagi Sobat Polri? Nah kan karena kepolisian sendiri di era 4.0 tentu saja kita tuh harus mengejar dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Tentunya salah satunya melalui media sosial yang mana tumbuhlah sosok-sosok Babin Kamtibmas dengan terobosannya yang kreatif dan unik Sobat Polri, yang itu lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan hal-hal yang tadi lebih unik dan kreatif. Dan tentunya pada hari ini saya menghadirkan langsung bapaknya Pak Babin. Iya, langsung saja kita sapa beliau, Direktur Pembinaan Masyarakat atau Dirbinmas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Lafri Prasetyono SIK MH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Okta. Iya, kabar sehat selalu Bapak? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Bapak ya? Semangat, 55. Baik Bapak, tadi kita berbicara tentang Pak Babin yang viral di masyarakat nih Bapak. Pendapat Bapak sendiri mengenai sosok Babin Kamtibmas dengan terobosannya yang unik dan kreatif ini bagaimana Bapak? Kalau pendapat saya Mbak ya, terkait dengan Babin ini, utamanya Babin Kamtibmas di Polda Jawa Tengah. Babin Kamtibmas di Polda Jawa Tengah rata-rata sudah melek IT Mbak. Ini bisa dilihat dari beberapa Babin Kamtibmas yang sudah banyak membuat konten-konten. Konten yang isinya ya sesuai tupoksinya Babin, yaitu memberikan penyuluhan, bimbingan, kemudian sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya yang fenomenal itu ada Pak Babin Herman itu. Iya, Pak Herman ya? Ya, Pak Herman. Terus ada juga di wilayah Polres Cilacap itu Pak Babin Second, namanya Second. Terus yang ketiga yang cukup fenomenal yang dulu juga sempat waktu itu membantu anak kena, kalau tidak salah dia kena kanker, kanker polio di wilayah Pati. Namanya Pak Haris. Cuman sekarang beliaunya sudah menjadi perwira. Cuman sebutannya kalau tidak salah saya sering lihat di YouTube-nya itu namanya sekarang dia Pak Babin saja. Pak Babin Haris itu. Cuman karena sudah perwira sekarang mungkin jadi Kanit Bimas. Dari situ sudah banyak beberapa Babin Kamtibmas yang sudah memanfaatkan teknologi IT, yaitu menggunakan media sosial sebagai ajang sarana komunikasi dengan masyarakat, kemudian juga dalam upaya mengajak, kemudian juga memberikan info-info up to date kepada masyarakat, sehingga kinerjanya Babin lebih mudah, kemudian juga masyarakat bisa mengakses di mana-mana. Karena hakikatnya Babin Kamtibmas itu adalah personal Polri yang harus melekat di masyarakat. Dan idealnya di setiap desa maupun keluaran itu harus ada satu Babin itu Mbak. Makanya kan ironis kalau semisal ada Babin Kamtibmas tidak dekat dengan masyarakatnya, ataupun warga masyarakatnya mungkin takut ketemu dengan Pak Babinnya. Itu yang mungkin harus kita sadari bersama. Iya Mbak Okta. Ada banyak ya Bapak ya, tadi ada Pak Second, Pak Herman, terus ada Dul Kemit, itu juga Babin Kamtibmas bukannya Sobat Herman? Itu juga salah satu. Dia sebenarnya bukan, cuman masuk dalam timnya, timnya Pak Babin Herman itu. Tapi kan dengan itu sehingga mewujudkanlah sosok Babin Kamtibmas yang dekat dengan masyarakat, yang sesuai dengan selera masyarakat ya Bapak ya. Ini justru banyak inovasi dan terobosan yang justru keluarnya dari anggota-anggota kepolisian yang ada di wilayah ya Bapak ya. Banyak.
Karena dekat dengan masyarakat tadi ya Bapak ya? Iya. Sebenarnya satu Babin Kamtipmas ini mengawaki biasanya berapa desa sih Bapak? Kalau lingkup Polda Jateng ya Mbak ya, Babin Kamtipmas seluruh Polda Jateng itu ada 4.483. Desa dan kelurahan seluruh Provinsi Jawa Tengah ini ada 8.563. Kalau kita bandingkan tadi jumlahnya, itu hanya baru terpenuhi 52%. Sehingga memang pimpinan Polri termasuk Pak Kapolda sudah mengupayakan bagaimana caranya agar setiap desa ataupun Babin Kamtipmas itu bisa terpenuhi satu desa satu polisi. Nah, makanya mungkin untuk mensiasati yang sementara ini masih baru terpenuhi 52%, ada penyebutan dan itu sebagai tindak lanjut Perpol nomor 1 tahun 2020 itu tentang Polmas. Makanya banyak sekarang anggota-anggota Polri mulai dari Bintara sampai pangkat tertinggi itu dijadikan sebagai petugas Polmas. Itu untuk mensiasati jumlah babin tadi yang masih kurang. Itu satu babin bisa lebih dari beberapa desa. Ya bisa karena ya, Bapak, ya? Karena sekarang desa dan kelurahannya kan banyak. Ada asumsinya satu babin itu mengawaki 3 desa. Jadi sebutannya itu desa binaan, desa sentuhan, sama desa pantauan. Itu. Karena jaraknya tentu saja tadi nggak langsung dekat gitu ya Bapak. Ya. Baik. Kemudian terkait dengan Babin Kamtipmas tadi yang berdekatan dengan masyarakat. Ini kan sesuai dengan tema hari ini, Babin Kamtipmas sebagai ujung tombak Polri di masyarakat. Nah, ini memaknainya seperti apa sih Bapak? Kan karena kalau misalnya kita bahas tentang terobosan Polda Jawa Tengah yaitu polisi hadir, ini pasti yang kita ingat pertama langsung Babin Kamtipmas ya Bapak ya? Ini memaknainya seperti apa nih Bapak? Jadi gini Mbak, konsep polisi hadir itu dari Pak Kapolda kan menghendaki agar setiap anggota Polri, khususnya anggota-anggota Polda Jawa Tengah itu harus senantiasa hadir di masyarakat. Kemudian keberadaan Babin Kamtipmas yang melekat dengan unsur 3 pilar di tingkat desa maupun kelurahan itu, idealnya dia harus bergerak bersama-sama dengan kepala desa ataupun lurah bersama Babinsa. Mereka harus bergerak dan senantiasa berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga sejalan dengan kebijakan Pak Kapolda yang menyampaikan polisi hadir, berarti keberadaan Babin Kamtipmas itu harus senantiasa hadir di masyarakat. Kebetulan tugas pokok Babin Kamtipmas itu ada 3 Mbak, termasuk 4 lah ya. Yang pertama melaksanakan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian melaksanakan sambang atau yang biasa kita sebut door to door system. Kemudian juga Babin Kamtipmas melaksanakan kegiatan problem solving. Problem solving ini manakala ada masyarakat ataupun mungkin kelompok pemuda dan lain sebagainya ada konflik, kemudian itu masih dalam taraf-taraf bukan perkara yang berat, yang masih ringan, bisa diselesaikan melalui mediasi dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan di tingkat Babin Kamtipmas yang kita sebut sekarang ada istilah namanya restoratif justice. Itu diselesaikan di situ. Sehingga memang Babin Kamtipmas itu ya harus ada di desa, kemudian juga bersama-sama dengan 3 pilar. Sebaliknya masyarakat juga harus memanfaatkan ini Babin Kamtipmas, sehingga kalau ada apa-apa Babin Kamtipmas selalu diinfo, kemudian diajak dan lain sebagainya. Kira-kira demikian Mbak Okta. Berarti sebagai ujung tombaknya, panjang tangannya dari kepolisian ya Bapak. Kebetulan juga Babin Kamtipmas itu sudah teruji lah. Sudah teruji, terbukti dengan penanganan COVID kemarin. Kan waktu COVID kemarin itu ujung tombak di desa maupun kelurahan itu ya Babin Kamtipmas bersama 3 pilar. Terus yang kedua, efek daripada COVID waktu itu kan banyak masyarakat yang mengalami kesulitan. Masyarakat di sini ada yang pegawai pabrik, kemudian juga mungkin masyarakat umum lainnya yang notabene-nya itu butuh bantuan dana. Nah kebetulan
pemerintah waktu itu menguncurkan dana untuk BLT, bantuan langsung tunai. Ada berupa bantuan langsung tunai kepada PK5, kemudian ada kepada nelayan, buruh dan lain sebagainya. Itu yang menjadi cucuk depannya yaitu Babin Kamtipmas. Makanya kerjanya Babin Kamtipmas sungguh luar biasa. Kemudian juga dia kan melaksanakan tugas-tugas preemptif. Tugas preemptif itu pencegahan. Kinerjanya memang tidak bisa dilihat ataupun diukur. Kalau misalnya seperti fungsi reskrim itu kan bisa dilihat kerjanya luar biasa, semisal gitu kan reskrim karena mengungkap kasus sekian banyak. Lah kalau fungsi Babin atau fungsi Binmas itu investasi jangka panjang, dalam artian kalau semisal dia melakukan kegiatan patroli, sosialisasi, sambang dan lain sebagainya, problem solving, itu untuk menjaga biar kejadian-kejadian yang bisa nantinya muncul pada saat ditangani sama reskrim itu diharapkan tidak muncul. Seperti semisal banyak tempat-tempat anak-anak nongkrong di jalan, ataupun mungkin ada anak-anak sekolah kok pada saat jam-jam sekolah kok dia nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Biasanya kalau Babin pas patroli pasti akan ditanya, loh kamu kok nggak sekolah, ngapain? Iya Pak, alasannya mungkin bolos ataupun mungkin jam pelajarannya tidak ada. Nah, ini biasanya sama Babin nanti dikontakkan mungkin dengan orang tua ataupun mungkin dengan pihak sekolah. Kan biasanya sekarang banyak muncul tawuran gitu kan Mbak Okta. Kemudian juga biasanya kalau seperti itu kumpul-kumpul iseng-iseng pada minum-minuman dan lain sebagainya. Nah, dengan keberadaan Babin yang selalu hadir seperti penitanya Pak Kapolda tadi, diharapkan bisa mencegah seperti itu. 24/7 ya Pak ya? Tiap hari, tiap saat? Oh iya, 24 jam. Iya. 24 jam setiap hari, nggak ada liburnya kan Kak? 24/7. Ada rumah tangga yang lagi cekcok, carinya Babin. Datang, iya. Ada banjir, ada sakit apa, cari Babin. Apa-apa cari Babin ya Pak ya? Makanya kan di desa maupun keluaran itu ada itu di pelangnya luar itu. Nomor HP Babin, nomor HP Babinsa, itu biasanya ada. Di tiap desa kelurahan kan ada, biasanya disiapkan ruangan Babinsa, di ruangan Babin Kamtipmas. Itu Mbak. Kadang juga saya sering lihat Babin yang kadang pakai baju polisi ya Pak ya, cuma pakai sarung, pakai apa, nongkrong sama masyarakat. Udah itu kan bisa ya Pak seperti itu ya? Bisa. Ya? Jadi kan tidak harus di luar jam dinasnya kemudian dia berpakaian polisi terus kan enggak. Bisa pada saat dia santai, kumpul-kumpul dengan warganya gitu kan. Atau mungkin kerja bakti bersama, itu bisa. Justru yang seperti itu yang dicari masyarakat ya Pak? Iya, sehingga masyarakat tidak sungkan sama polisi gitu. Iya, santai. Betul Bapak. Nah, tapi kan sebenarnya Babin Kamtipmas ini salah satu dari beberapa tugas atau kegiatan dari Binmas Polri ya Bapak? Iya. Untuk Binmas sendiri nih apa saja tugas dan wewenangnya Bapak? Kalau bicara fungsi Binmas sendiri, di sana ada berbagai tugas Mbak. Karena kalau kita merujuk kepada SOTK, struktur organisasi tingkat kepolisian, baik Polda itu, kalau di tingkat Polda ini ya Mbak Okta, mulai dari Dirbimas, kemudian ada Wadir, kemudian di sana membawahi ada 4 Kasubdit dan 1 Bin Opsnal. Jadi Kabak Bin Opsnal, kemudian ada Kasubdit Polmas, kemudian Kasubdit Bintipsos, sama Kasubdit Satpam Polsus. Ada 4. Nah, kalau bicara Polmas tadi itu kepanjangan dari Perpolisian Masyarakat itu loh Mbak. Lingkupnya sendiri di sana karena konsepnya Polmas itu kan adalah membina, kemudian juga memberikan sosialisasi himbauan kepada organisasi kemasyarakatan maupun komunitas masyarakat di sana itu untuk Polmas. Kalau Ormas ya sudah barang tentu seperti misalnya katakanlah Lindu Haji ataupun mungkin ormas-ormas yang lain. Kemudian komunitas masyarakat itu seperti misalnya Dai Kamtipmas, kemudian juga ada FKPM itu di sana. Terus ada Bintipsos. Kalau Bintipsos itu pembinaan ketertiban
sosial. Di sana ada pembinaan kepada pembinaan dan pengaturan masyarakat. Itu lingkupnya juga secara umum banyak, seperti misalnya ada dari alim ulama, kemudian dari kelompok sekolah, kemudian organisasi sosial lainnya, itu hampir sama itu. Kemudian juga ada di sana kasih penakta, jadi pembinaan kepada generasi muda, anak-anak sekolah, kemudian juga pondok pesantren dan lain sebagainya. Lah kalau yang Subdit Satpam Polsus itu melakukan pembinaan kepada pembinaan dan pendidikan latihan kepada satpam maupun polsus. Itu. Dan turunannya itu, Mbak, itu sampai juga ke tingkat Polres. Tingkat Polres, kemudian kalau di tingkat Polsek hanya ada Kanit Bimas sama beberapa anggota Binmas. Tapi tugasnya hampir sama gitu. Intinya tentang masyarakat. Tentang masyarakat semua. Bagaimana caranya membina, melatih, kemudian memberikan informasi, pembinaan kepada masyarakat. Tiap hari sosialisasi nih, Pak? Iya, jadi turun terus ya sosialisasi, kemudian juga sambang gitu kan, bercengkrama, kemudian juga memberikan himbauan-himbauan gitu sekaitan mungkin ada bijak-bijak pemerintah yang baru, kemudian juga mengawasi, mengontrol tugas-tugas satpam, kemudian tugas-tugas polsus. Kan ada di instansi pemerintahan itu kan ada contohnya seperti Polhut di Perhutani, kemudian Polsuska di Kereta Api, kemudian di BKSDA juga ada di sana, kemudian juga di Lapas itu kan ada Polsus Lapas itu kan ada. Berarti semuanya itu yang melatih dari Binmas ya. Kemudian untuk pembinaan satpam tadi sendiri, apakah semua satpam dapat dibina dari Binmas atau ada permintaan khusus seperti itu, Pak? Jadi gini, Mbak, kalau pembinaan satpam itu ada yang mereka meminta, ada yang kita datangi. Karena kan asumsinya seperti satpam itu kan dia menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga tentang kepolisian. Kemudian juga diperkuat dengan Perpol Nomor 4. Di sana disebutkan bahwasanya tugas kepolisian itu selain diemban oleh personil kepolisian juga dibantu oleh gitu kan. Di sana ada Polsus, ada PPNS, kemudian ada Pam Swakarsa. Lah Pam Swakarsa ini terdiri dari dua, dari satpam, kemudian sama keamanan yang dibentuk secara lokal, seperti misalnya pecalang gitu kan. Itu seperti itu. Makanya item-item itu harus kita bina karena mereka juga melaksanakan fungsi kepolisian terbatas. Itu seperti satpam karena dia melaksanakan tugas pengamanan di satu kawasan tertentu, kemudian juga dia bisa melaksanakan tugas misalnya menghentikan seseorang yang patut dicurigai semisal. Itu kan sudah tugas-tugas kepolisian walaupun sikap tugas yang terbatas gitu kan. Setelah dia mungkin mengamankan, kemudian SOP apa ini yang harus dilakukan dia? Kalau biar tidak salah langkah, kan dia harus dibina sama kita. Kalau tidak salah-salah mungkin sama dia digasai dan lain sebagainya kan repot gitu kan. Boleh nih Pak, satpam perumahan saya nih, nanti saya minta. Oh gitu, bisa. Iya. Nanti di mana itu bisa deh. Tanya ke saya mau jawab juga, aduh saya panggil aja deh nanti dari Binmas. Oh gitu, bisa. Bisa ya Pak ya? Baik. Kemudian dari pembinaan masyarakat, nah ada tadi disebutkan perpolisian masyarakat. Ini sama atau tidak Pak dengan pemolisian masyarakat sendiri? Masyarakat yang menjadi polisi bagi dirinya sendiri, seperti itu maksudnya? Ya bisa, hampir sama lah Mbak, antara perpolisian masyarakat sama pemolisian masyarakat, hampir sama. Seperti apa ini Pak? Gini, jadi Polmas itu kan merupakan konsep Mbak. Konsep bagaimana caranya mengajak masyarakat itu supaya dia bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Sehingga tugas-tugas kepolisian itu sedikit banyak bisa terkurangi ataupun bisa membantu tugas-tugas polisi.
Karena kalau kita bicara Polmas di sana kan unsurnya ada 3 ini Mbak. Unsur dari masyarakat, unsur dari pemerintahan, termasuk unsur dari Polri sendiri gitu. Makanya konsepnya itu Polmas itu setiap ada komunitas-komunitas masyarakat, mereka yang istilahnya melakukan tugas-tugas Polmas itu, mengajak kepada masyarakatnya, komunitasnya itu supaya kalau ada masalah, ayo kita selesaikan masalah ini dengan baik, dengan mengajak serta anggota-anggota Polri yang ada di dalam situ. Ataupun kalau misalnya tidak ada anggotanya Polri, dia bisa menghubungi Babin Kamtibmas atau bisa menghubungi Polsek, ataupun mungkin menghubungi anggota-anggota Polri yang dia kenal supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, mantap nih Bapak. Boleh sambil diminum Bapak? Dari tadi saya belum ini. Oh boleh. Persilahkan untuk minum Bapak. Mohon izin. Kadang saya sampai lupa loh Bapak sampai akhir. Nggak apa-apa ini, minum ini. Nggak apa-apa Bapak, silakan. Iya. Nah ini nggak sponsor jadi kita hilangkan. Hilangkan ya? Iya. Polos ya. Monggo Bapak diminum dulu. Ayo Mbak, ya, minum Mbak. Siap Bapak izin. Sobat Polri harus banyak minum Sobat Polri ya Bapak ya. Lagi pancaroba nanti gampang sakit nih ya kan Bapak ya. Nanti sakit cari lagi Babin Kamtibmas ya Bapak. Nah, itu. Dikit-dikit cari polisi ya Bapak ya. Anak nggak mau makan aja carinya polisi. Baik. Sudah banyak tadi yang dijelaskan oleh beliau tentang Babin Kamtibmas dan program-program serta kegiatannya Bapak ya. Untuk Binmas Polda Jateng sendiri nih, adakah terobosan kreatif atau program-program yang sedang dijalankan Bapak? Ada. Ya. Jadi dulu rame-ramenya waktu awal COVID itu Mbak, kita dulu sudah membuat kampung siaga candi. Karena waktu itu dari Korbimas waktu itu menyampaikan agar dibentuk di masing-masing wilayah itu ada kampung tangguh. Sesuai petunjuk dan arahan dari Pak Kapolda, dari kampung tangguh yang konsep dari Korbimas itu kita breakdown kembali menjadi kampung siaga candi dengan lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan kepolisian Binmas sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Polda Jawa Tengah. Makanya dari kampung siaga candi itu banyaklah bermunculan cikal bakalnya seperti kampung wisata Tandi, kemudian kampung pondok pesantren, candi dan lain sebagainya. Cikal bakalnya banyak. Itu dalam rangka untuk antisipasi COVID sekaligus juga orang-orang yang tergabung di situ bisa melakukan kegiatan tracing waktu itu. Arahnya seperti itu, termasuk pendataan bagi warga-warganya yang sakit ataupun terjangkit COVID itu bisa mendapatkan bantuan sosial. Jadi kearifan lokal di desa itu gotong royong itu bisa disalurkan untuk misalnya pemberian sembako atau sekedar sayur dan lain sebagainya. Terus habis itu ada juga kita rancang ini Mbak, aplikasi Sitangkas. Sitangkas itu kebanyakan dari sistem informasi tanggap, kolaboratif dan responsif. Waktu itu kita buat aplikasi itu dengan maksud agar warga-warga, sampai sekarang ini aplikasinya masih ada. Jadi kalau semisal Mbak Okta tinggal di satu kawasan, mana Mbak Okta tinggal di mana? Saya di Tugu. Oh di Tugu. Di sana itu kalau Mbak Okta download aplikasi itu, manakala membutuhkan bantuan anggota Babin Kamtibmas, tinggal ditekan panik button di situ, itu langsung terhubung dengan Babin Kamtibmas di Polsek Tugu itu. Sehingga kalau semisal Mbak Okta ada keperluan atau ada masalah, tinggal tekan panik button di situ. Ataupun kalau enggak bisa membuat laporan-laporan di sana, karena kan ada beberapa menu di situ yang seperti misalnya laporan terkait masalah kejahatan, laporan terkait masalah tindak pidana terorisme. Di situ juga ada laporan terkait masalah laka lantas. Tinggal nanti pilih menu yang mana nih. Kalau semisal pas di jalan saya menemui, ada kecelakaan ini, saya tinggal ketik di situ, kemudian langsung dikirim. Itu akan terhubung dengan Babin Kamtibmas yang ada di situ. Kalau belum terhandle,
nanti ada remindernya, jadi alarm itu bunyi terus di kepada HP-nya si ya. Babin Kamtibmas itu. Nah, makanya waktu adanya COVID itu aplikasi itu sangat membantu, Mbak. Terus itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga belum lama mengadakan lomba terkait Babin Kamtibmas milenial waktu itu. Nah, muncullah seperti tadi itu Pak Babin second, kemudian Pak Babin Hari yang di Pati, kemudian juga ada Polwan, Bu Septi itu banyak yang mendapatkan penghargaan dari kita, dalam artian kita melihat dia bisa memanfaatkan IT, kemudian juga dia mempunyai program-program unggulan yang sedikit banyak membantu masyarakat, bisa meningkatkan perekonomian, sekaligus juga menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Harkamtibmas, kemudian akan pentingnya pengolahan misalnya sampah, kemudian menginisiasi pertumbuhan ekonomi, pertanian dan lain sebagainya, banyak, Mbak. Itu, Mbak, kira-kira. Oke, Bapak, mantap. Ini kan sebenarnya dari Polri sendiri banyak terobosan kreatifnya ya, Bapak ya. Tadi dari Binmas ada panic button yang terkait dengan Babin Kamtibmas. Kemarin juga dari kita podcast dengan Ditpol Airut juga ada aplikasinya yang Babin Kamtibmas perairan itu, Pak. Kemudian tadi Binmas juga mengadakan kampung banyak tadi, kampung tangguh, kampung kopi dan lain-lain. Narkoba waktu itu kita podcast juga ada kampung anti narkoba. Sebenarnya kita polisi juga sudah itu ya, Bapak, dengan maksimal memberikan pengabdian kepada masyarakat, dan tentunya ini pun dibutuhkan juga kerjasama dari masyarakat itu sendiri untuk memolisikan dirinya sendiri, sehingga menurut saya sih, Pak, kalau misalnya kerjasama antara Polri dan masyarakat, apalagi di era informasi yang terbuka ini ya, Bapak ya, informasi kita bisa dapat dari mana-mana, apalagi kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah Jawa maupun dari suku lainnya, pasti kita kenal nih yang namanya unggah-ungguh nih, Bapak. Dengan kita memegang unggah-ungguh ini, tentunya saya yakin kehidupan bermasyarakat akan lebih aman, tentram dan nyaman, karena kepolisian sendiri anggotanya banyak melakukan terobosan kreatif ini ya, Bapak ya. Kemudian kalau di Wonogiri itu, Mbak, itu malah ada yang apa? Dia aktif terkait mengangkat karena kita di Jawa ya, Mbak ya, kebetulan Jawa Tengah itu dia Babin tapi merangkap sebagai dalang. Jadi dia seperti terdahulu HUT 1 Juli Mabes Polri ngadakan ini apa, pertunjukan wayang Semalam Suntuk. Nah, dia bertiga. Babin Kamtibmas itu, Babin Kamtibmas Sutrisno kalau nggak salah, Pak Sutrisno Aibda. Kemudian bersama dengan satu tokoh dari dalang, terus satu lagi dari budayawan kalau tidak salah. Nah, sementara ini pola pendekatan yang dilakukan oleh Babin Pak Sutrisno ini, dia melalui dalang itu. Jadi dia juga udah mempunyai medsos banyak seperti TikTok, kemudian Instagram, kemudian dan lain sebagainya lah, Pak. Dia banyak. Tinggal mungkin nanti warga masyarakat dan lain sebagainya bisa cari aja gitu kan. Itu aktif dia. Babin Dalang gitu ya. Babin Dalang ya. Malah lebih mengena kepada masyarakat ya. Masyarakat banyak seperti itu. Iya, lebih suka dengan terobosan baru yang unik dan kreatif dia, ya. Seperti Pak Herman kan kadang pakai itu bukan ngapak ya, Bapak, tapi bahasa Jawanya kan lucu gitu ya. Bagi masyarakat lebih lucu gitu ya, Bapak. Nah, ini kemarin juga beberapa waktu lalu ada nih Pak anggota Binmas di Polrestabes Semarang, kalau tidak salah namanya Bribka Purnomo, yang menggayat ex Napiter untuk menjadi pilot project Kamdagri. Nah, saya yakin kan pasti banyak juga nih anggota kepolisian lainnya dengan terobosan kreatifnya yang seperti ini kan, Bapak. Nanti boleh nih saya panggil beberapa anggota dari Binmas ya, Bapak ya. Saya panggil ke sini untuk kita kupas tuntas lagi tentang Babin Kamtibmas dan Binmas ini, Bapak. Baik. Nah, sebelum saya tutup nih, Bapak, mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya kepada anggota Binmas maupun pesan-pesannya kepada masyarakat sendiri, Bapak. Terima kasih, Mbak Okta. Jadi pada kesempatan kali ini kami menghimbau kepada seluruh anggota Binmas, baik di tingkat Polda, Polres, sampai dengan Polsek, tetaplah semangat menjadi anggota Binmas. Hakikatnya tugas Binmas ini adalah tugas yang sangat mulia. Setiap kali kita memberikan himbauan, penyuluhan, dan lain sebagainya, kita akan mengajak masyarakat untuk menjauhi
atau istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar ya Mbak ya. Mungkar, iya. Amar ma'ruf nahi munkar, dan setiap kali kita menyampaikan dihitung sekali itu 1, 2, 3 Baru niat dan lain aja sebagainya. Baru niat itu. Iya. Kemudian jangan lupa kepanjangan BINMAS itu bimbingan masuk surga. Bimbingan masuk surga. Masya Itu Allah. bimbingan Iya, masuk mantap, surga, mantap. dan gilirannya harapannya pasca nanti kita tidak bertugas lagi di BINMAS, ya paling tidak apa yang kita sampaikan dan lain sebagainya itu sedikit banyak bisa jadi amal jariah, kan itu ya Mbak ya. Amin. Terus ke depan tugas-tugas kita akan semakin berat. Kita sudah memasuki tahun demokrasi, tahun 2023 ya Mbak ya, sebentar lagi 24 nanti pemilu secara serentak. Ya, kita mulai dari sekarang rekan-rekan BINMAS harus memperkuat jalinan silaturahmi kepada para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Pokoknya semua lapisan masyarakat harus kita senantiasa tingkatkan kerjasamanya. Berikut juga kita tidak bosan-bosannya senantiasa juga selalu meningkatkan paling tidak pengetahuan, kemudian kemampuan kita membaca literasi ataupun peraturan-peraturan yang baru, sehingga asumsinya kita juga bisa memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Kan lucu kalau kejadian di luar dan lain sebagainya, hiruk pikuknya itu kita tidak tahu, bagaimana kita mau memberikan himbauan kepada masyarakat. Terus kepada warga masyarakat, hendaknya kami juga mohon bantuannya, manfaatkan ataupun mungkin bisa senantiasa katakanlah koordinasi dengan para Babin Kamtibmas ataupun mungkin para Kasat Bimas yang ada di Polres. Semisal ada kegiatan-kegiatan ataupun mungkin informasi-informasi apa terkait dengan Harkamtibmas, itu bisa diinfokan kepada kami, sehingga jalinan kerjasama antara kami Polri, Babin Kamtibmas dengan 3 pilar ataupun dengan warga masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Mantap itu Bapak. Iya. Semoga kehidupan bermasyarakat kita menjadi lebih aman, tentram dan nyaman. Tentunya semua itu harus berdasar dari diri sendiri ya Bapak ya. Betul. Mantap. Terima kasih Bapak telah hadir Makasih, di podcast kami pada hari ini. Sebelumnya nih saya ada biasa Bapak merchandise kenang-kenangan dari kami Bapak, monggo. Oh iya, makasih ya Bapak ya. Semoga cukup ya Bapak ya. Baik Bapak. Nah ini kami ada slogan Bapak, podcast Polri Sini Jateng, aku sedulurmu. Oh, nah, iya. ini juga termasuk BINMAS, bisa juga nih Bapak kita bermasyarakat, sedulurnya masyarakat semua Jawa Tengah. Aku sedulurmu. Aku sedulurmu. Oh gini, Ya, aku sedulurmu. Mantap, Oh, iya. bareng-bareng ya Bapak. Ayo. Podcast Polri Sini Jateng, Aku sedulurmu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Makasih Mbak Okta. Terima kasih.